Deforestasi tanpa henti. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui bahwa Indonesia merupakan penyumbang emisi karbon terbesar ke-6 di dunia. Data dari WRI tahun 2012 menyebutkan ada 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida setiap tahunnya. Sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010 hingga 2020. Kemudian juga Indonesia meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional dari kondisi tanpa ada aksi business as usual. Pada tahun 2030, salah satunya melalui sektor kehutanan dan pertanian. Indonesia tidak akan mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkannya sendiri itu tanpa mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Fakta menunjukkan bahwa sejarah kehutanan Indonesia tak lain adalah sejarah deforestasi dari dulu hingga kini. Peningkatan laju deforestasi terjadi di Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Timur meningkat signifikan dibandingkan apa yang terjadi di Sumatera Utara. Di Maluku Utara, peningkatan laju deforestasi bahkan mencapai lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, dari 25.000 hektar per tahun menjadi 52.000 hektar per tahun. Begitu juga halnya dengan Kalimantan Timur, di mana laju deforestasi meningkat hampir 2 kali lipat dari periode sebelumnya, dari 84.000 hektar per tahun di tahun 2013 menjadi 157.000 hektar per tahun di tahun 2016. Fakta-fakta deforestasi menunjukkan keberpihakan pemerintah Indonesia kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, termasuk merealisasikan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi, menjaga lingkungan hidup, mencegah bencana dan melestarikan sumber daya alam. Fakta menunjukkan bahwa 50% dari seluruh daratan di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara telah dikuasai oleh pemegang izin konsesi. Hanya 40% dari wilayah daratan yang penguasaan dan pemanfaatannya berada di tangan masyarakat dalam berbagai bentuk program perhutanan sosial dan hutan adat. Fakta menunjukkan juga bahwa degradasi hutan dan deforestasi di provinsi-provinsi ini telah menyebabkan bencana lingkungan, banjir, longsor, kekeringan, dan hilangnya habitat satwa dilindungi. Akhirnya, sebuah refleksi akhir adalah bahwa saat ini kecenderungan hilangnya hutan alam telah bergeser ke wilayah timur Indonesia. Ini tak lain karena hutan alam di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan memang sudah semakin sedikit. Padahal hutan alam di wilayah timur Indonesia itu kebanyakan berada di pesisir dan pulau-pulau kecil yang jika hutannya hilang, maka dampaknya akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan hilangnya hutan di pulau-pulau besar.